Saudara, Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua. Greenpeace menyebut industri tambang nikel di Papua mengancam keindahan alam dan lingkungan di Raja Ampat. Dari video milik Greenpeace yang diunggah di akun YouTube-nya ini, Greenpeace memperlihatkan kondisi industri pertambangan nikel yang masif di wilayah Pulau Gak. Pulau Gak ini berjarak 40 km dari kawasan pariwisata Raja Ampat. Pulau Piai-Nemo dan Pulau Gak ini juga menjadi kawasan tempat konservasi penyu. Tak hanya di Pulau Gak, industri pertambangan nikel juga terdapat di Pulau Kawe yang berjarak tidak jauh dari kawasan pariwisata. Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat di Papua. This is our colleague from Greenpeace. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Of course. Saya Raja Ampat. Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Dan saudara, inilah aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, yang mengajukan protes atas tambang nikel yang merusak lingkungan Raja Ampat dalam sebuah acara diskusi Indonesia Minerals Conference and Expo pada Selasa 3 Juni 2025. Iqbal terlihat mengangkat sebuah poster yang bertuliskan "Nickel Mines Destroy Lives" hingga berteriak "Save Raja Ampat dan Papua bukan tanah kosong". Iqbal lalu ditarik keluar oleh penyelenggara acara dan juga sejumlah petugas keamanan. Nickel mine destroys life. Saya Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya meminta perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang memiliki izin untuk memperhatikan standar lingkungan. Jika tidak ingin memenuhi persyaratan, izin usaha itu bisa dicabut. Kepala Dinas LHKP Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, bilang telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penambangan. Julian menegaskan pihaknya telah meminta Menteri ESDM segera mengevaluasi usaha pertambangan di Raja Ampat agar tidak merugikan masyarakat. Selain mengevaluasi LHKP Raja Ampat ataupun Papua Barat Daya, juga meminta agar menteri terkait memastikan apakah Raja Ampat mau dijadikan kawasan wisata atau kawasan pertambangan. Melihat yang memiliki izin sesuai atau tidak. Kalau yang memiliki izin harus melaksanakan standar lingkungan. Itu wajib. Nah, kalau ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan tidak mengelola pertambangan sesuai dengan prosedur kelayakan lingkungan, maka itu ditimbang, dievaluasi, dan bisa saja izinnya dicabut. Kami berharap kepada Bapak Menteri untuk segera mengevaluasi, sehingga ini tidak menjadi opini liar. Kita harus pastikan kembali. Dan keputusan bersama Raja Ampat mau dibawa kemana. Merespons keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, Menteri Kebudayaan Fadlizon bilang aktivitas penambangan tidak boleh merusak ekosistem apalagi situs bersejarah. Fadlizon pun mendukung langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga. Saudara, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang tambang nikel yang berada di Pulau Gak dengan kawasan pariwisata Raja Ampat berjarak 30 hingga 40 km. Bahlil menegaskan pihaknya telah menghentikan operasi penambangan nikel PT Gak di Raja Ampat hingga proses verifikasi lapangan selesai. Hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Nemo dengan PT Pulau Gak itu
itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk prawisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAK yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Pemerintah resmi menghentikan sementara operasional tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya setelah ramai dituding merusak ekosistem dan situs bersejarah di sana. Selengkapnya kita akan bahas bersama Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selamat malam, Mas Zenzi. Selamat malam, Mas. Mohon maaf, ini saya lagi di lapangan, jadi rada gelap. Problem, tidak masalah, Mas Zenzi. Ini memang sudah menjadi keresahan publik, terutama kita yang sangat-sangat peduli dengan biota laut, dengan ekosistem laut. Saya ingin bertanya langsung dengan kesesuaian regulasi. Menurut Anda, menurut WALHI, apakah pemberian izin usaha tambang, pertambangan atau IUP ini di Raja Ampat, tepatnya nikel ya, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Koreksi kalau saya salah. Ini tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau tidak salah, ini kan melarang pertambangan di pulau-pulau kecil. Bagaimana, Mas Zenzi? Ini sebenarnya ada dua regulasi yang dilanggar oleh penerbitan izin dan aktivitas izin ini. Oke. Yang pertama, Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ini dia tergolong pulau kecil, ini nggak boleh ditambang. Yang kedua, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Saya nggak mengerti siapa yang meloloskan izin lingkungan pertambangan ini. Seharusnya dalam sidang AMDAL-nya, ketika dihitung bahwasanya keuntungan dari suatu usaha tidak akan bisa memulihkan lingkungan, maka izinnya tidak layak diterbitkan. Oke. Nah, ini nggak akan ada orang yang bisa memulihkan Raja Ampat. Beda kalau di terestrial yang luas. Hutannya bisa dipulihkan. Ini gugusan pulau kecil ini emang siapa yang bisa bangun lagi? Itu dia. Ini artinya sebenarnya memang nggak boleh dilanjutkan. Izin prinsipnya itu menjadi izin usaha produksi. Baik. Dan menurut saya nggak cukup dia dihentiin sementara oleh Menteri SDM. Karena kewenangannya sekarang di Kementerian SDM, ini pertama menurut saya seluruh perizinan di Raja Ampat itu harus dicabut. Yang kedua, diambil langkah pemulihan. Yang ketiga, harus diinvestigasi siapa yang mengurus perizinan ini dan siapa yang menerbitkan izinnya. Ini seharusnya nggak boleh diterbitkan izin di sini. Oke, ada dua hal yang dilanggar, Undang-Undang Lingkungan Hidup dan juga Undang-Undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir tadi ya. Ini kalau memang sekarang, ya kalau pemerintah mengatakan operasionalnya sudah dihentikan, tadi kata Anda tidak cukup dan harus ada investigasi. Artinya ada upaya penegakan hukum juga dong. Kalau memang sudah ada yang dilanggar ya harus ada yang dihukum begitu ya, Mas Zenzi? Ya, kalau penghentian sementara itu kan kebijakan dan kita ini negara hukum ya, nggak bisa semuanya didorong ke kebijakan. Nanti kita jadi negara kekuasaan. Kita ada regulasi, ada hukum yang mengatur. Ini sebenarnya tidak boleh. Maka Menteri SDM itu langkahnya tuh dalam proses penghentian sementara ini dilakukan upaya kajian untuk mencabut izinnya secara permanen. Yang kedua, melakukan pemulihan. Jadi ini harus kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Oke. Perusahaan ini harus dipaksa untuk memulihkan lingkungan hidup di sana. Memang tidak akan bisa pulih seperti semula. Yang ketiga, ini harus diinvestigasi siapa yang menggunakan kewenangan menerbitkan izin di Raja Ampat ini. Karena ini sebenarnya tidak boleh. Ya, kalau saya tidak salah ini kan World Heritage juga ya, Raja Ampat ini. Makanya mengundang reaksi juga dari Menteri Kebudayaan sebagai World Heritage, warisan budaya bangsa juga harus dijaga bersama-sama. Dampaknya kemana-mana, tidak hanya soal lingkungan tapi juga sosioekonomi. Lalu pengawasan kawasan Raja Ampat ini menurut Anda sekarang ataupun sebelumnya yang selama ini terjadi, bagaimana? Apakah selama ini loose begitu sehingga perusahaan-perusahaan tambang nikel ini bisa masuk semudah itu begitu, Mas Zenzi?
ya perusahaan itu berani beroperasi, itu pasti pemerintah yang menerbitkan izinnya. Tapi ini mesti diperiksa, izin ini diterbitkan apakah di waktu kewenangan penerbitan izin tambang itu oleh pemerintah daerah, atau ini dampak dari sentralisasi perizinan, yang mana tahun 2020 seluruh perizinan pertambangan itu diambil alih oleh Kementerian SDM. Oke. Nah, saya belum cek izin ini diproses dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau Kementerian SDM. Oke. Nah, kalau dia dikeluarkan oleh Kementerian SDM, maka sebenarnya nggak perlu ada kajian lagi. Dan kebijakannya bukan penghentian sementara, keputusannya itu penghentian permanen. Termasuk Yang, soal ya silakan dulu. Ya. Mas Zensi silakan. Dan menurut saya ya, selain itu yang harus kita sadari bersama, Oke. emangnya kita satu bangsa ini sudah tidak makan kalau nggak nambang di Itu. Raja Ampat ini. Saya rasa bangsa ini masih makan. Kenapa kita mau mengejar ekonomi, tetapi kita menghapus akal sehat? Ini satu gugusan pulau wilayah Indonesia yang membuat semua negara itu iri, di mana lautnya, geografisnya, biodiversity-nya, ini wilayah yang paling kaya di dunia. Oke. Dan makanya dia menjadi situs warisan dunia. Ini kita akan diketawain orang satu permukaan bumi mengeluarkan izin ini. Aktivitas ini bikin kita malu bertemu sama siapapun. Oke. Seolah-olah kita ini sudah tidak makan kalau tidak ditambang ini. Padahal kalau tambang ini dilanjutkan, justru itu yang akan membuat kita tidak makan. Karena ini daerah pemijahan, perkembangan, biodiversity, ikan yang paling banyak jenisnya di permukaan bumi. Baik, tapi supaya kita clear mendudukan perkara ini, yang Walhi ketahui juga soal izin di Raja Ampat ini, apakah izinnya itu pariwisata, seharusnya konservasi atau pertambangan? Kalau pertambangan mungkin ya saya agak ragu ya melihat topografi Raja Ampat. Tapi yang pasti apakah juga melibatkan pariwisata, izinnya atau konservasi? Dia konservasi sama pariwisata dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Biasanya kan kalau dia masuk ke situs warisan dunia, dia masuk wilayah konservasi dan peruntukannya wisata. Di mana-mana negara mengusulkan situs warisan dunia itu tujuannya pasti pariwisata. Karena ketika suatu wilayah ditetapkan menjadi situs warisan dunia, maka dia akan terkenal secara global dan dia akan menjadi destinasi wisata. Dan seharusnya wilayah ini jangankan untuk aktivitas tambang, berpikir pun untuk menetapkannya menjadi wilayah pertambangan seharusnya tidak boleh. Itu dia. Ya, artinya yang harus duduk bareng, yang harus bicara bersama, ya pengelola lingkungan, lalu juga Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan Kementerian SDM ya, Mas Zensi ya dalam hal ini. Ya, dan Kementerian Budaya. Kebudayaan juga, ya kan ada World Heritage di sana. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Zensi sudah membagi waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Semoga ada solusi cepat masalah ini karena ini sudah sangat mengganggu ekosistem dan biota laut yang ada di Raja Ampat yang kita sayangkan bersama karena ini selalu menjadi kebanggaan kita memiliki biota laut yang sangat beragam, sangat kaya dan sangat indah di Raja Ampat. Terima kasih Mas Zensi sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, kami